Sama yang dagang dia bisikin. Sedang enaknya lu dagang, gue beli lagi banyak-banyak, sembayang mah ada besok. Sama yang kerja, oh jangan ditinggal ini kerjaan, tanggung, sembayang masih ada besok. Andai kata kita berhasil, kita tinggalkan kesibukan, lalu kita pergi sholat, apa iblis diam, setan tenang? Tidak, masih dia bisiki kita. Iya kalau mau sembahyang ya sembahyang aja buruan udah. Nah yang mau belanja, yang menunggu, bukan main. Atau kalau itu kita berhasil cegah, ruku tertib, ada tumak ninah, sujud bagus, iblis masuk lagi. Yang timbul apa? Ujub, sombong kepada diri sendiri. Begitu rapi sembahyang, lu ya pada kagak sembahyang apaan lu? Gua nih. Itu sudah perangkap iblis. Kembali lagi di Cahaya Hati spesial Ramadan mengenang guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ yang Masya Allah dari cuplikan tadi menggetarkan kembali hati kita. Di tengah-tengah kita di segmen selanjutnya ini kita kedatangan guru-guru kita semua yang insya Allah akan berbincang dengan kita semua lebih dekat tentang almarhum yang pernah bersama mereka selama dalam perjalanan kehidupannya. Hadir di tengah saya ada Kiai Syahdan. Assalamualaikum Kiai Syahdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abai. Masih puasa guru? Alhamdulillah, doain guru. Alhamdulillah. Ya. Ketika cuplikan ini sedang berlangsung tadi guru, saya melihat guru berkaca-kaca. Ya. Menggambarkan sesuatu yang begitu dalam nampaknya. Apa ada kenangan yang begitu luar biasa sehingga guru saya lihat sampai betul-betul berkaca-kaca. Ya. Ada apa sebenarnya guru? Ya Ustadz Abai, saya berangkat dari keluarga bukan siapa-siapa Ustadz Abai. Baik guru. Saya dari keluarga yang gak punya, bahkan gak ada keturunan dari saya, keturunan saya yang kiai. Gak ada Ya, yang guru. jadi guru, kiai, jangankan kiai jadi guru aja gak ada. Mungkin masyarakat di tempat saya menganggap ya sebelah mata lah dengan keluarga saya. Apalagi dengan orang tua saya, bicaranya pun cadel. Kita bukan dari keluarga yang terhormat, bukan dari keluarga yang mulia, biasa-biasa saja bahkan cenderung dianggap sebelah mata Ustadz Abai. Maka begitu saya mondok, ya, ketemu dengan putranya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Allahu yarham, Masya Allah. Yang mana guru? Kiai Fikri kah? Kiai Fikri. Iya guru. Kiai Fikri luar biasa. Saya dipertemukan dengan beliau dan entah itu Kiai Fikri itu masuk di pondok saya itu di Asidikia. Itu kelas 2. Begitu masuk kok yang deketnya sama saya begitu. Masya Allah. Padahal di gitu kelas itu banyak. Lalu saya pertama kali diajak ke rumah beliau itu almarhum udah tenar banget. Iya guru. Masya Allah, siapa yang ingin tidak diajak oleh putranya almarhum ulama besar. Diajak nginep segala. Masya Allah. Masya Allah. Saya dikasih amalan juga nih, amalan Bapak dikasih sama saya di kamar Al-Mukarram Ustadz Fikri Haikal begitu kan. Bahkan kemudian berkali-kali kita udah jadi teman akrab begitu kan. Sehingga saya terinspirasi betul. Ya. Betul guru. Mungkinkah saya orang biasa yang tidak punya keturunan orang alim, keturunan kiai, keturunan para guru. Bisa seperti Al-Mukarram, bisa seperti almarhum. Ada keinginan kuat guru ya. Masya Allah luar biasa. Kita iri, saya irit dulu. Siap. Dengan Al-Mukarram Ustadz Fikri Haikal. Makanya saya terobsesi kaset-kasetnya saya dengerin. Ada kaset-kasetnya guru? Semuanya langkahnya saya tiru, Masya Allah. Masih hafal judul-judulnya guru? Kaset-kaset beliau? Kenapa? Kaset-kaset almarhum masih hafal judulnya? Ya, ada yang namanya pilar-pilar dunia ya, seri 1, seri 2. Ketika doa tidak terjawab. Iya. Kemudian ada yang namanya puasa. Iya guru. Kemudian ada lagi judi ya. Itu kemudian apalagi itu banyak ya. Baik. Itunya. Nah, begitu sangat ingin saya terobsesi dengan beliau begitu. Masya Allah luar biasa takjimnya saya. Ya, alhamdulillah. Allah beri rizki saya yang luar biasa. Allah karuniakan saya luar biasa kesempatan yang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain. Apa itu guru? Saya didatangi oleh Kiai Zainuddin MZ. Allahu Akbar. Maksudnya didatengin gimana guru? Allahu Akbar.
Seperti apa guru? Maksudnya didatengin apa guru? Saya langsung Ustadz ketemu? Abai. Iya guru. Sebelum didatengin memang saya udah ceramah sedikit-sedikit, tapi saya biasa-biasa saja. Tapi begitu didatengin, saya diajarin sama beliau, dititipkan oleh beliau bagaimana retorika dakwah, ilmu-ilmu dakwah. Saya diajarin ini, jangan begini, ini begitu. Masya Allah kerasa banget di dalam hati saya. Maka setelah mimpi itu Masya Allah luar biasa. Saya seperti ada yang bimbing. Guru didatengin sama Kiai Zainuddin MZ Iya. melalui mimpi. Iya, Kiai. Allahu Akbar. Apa rasanya saat itu yang guru Masya Allah luar biasa. Guru yang kita muliakan, yang kita idolakan, yang kita cintai, begitu datang dalam mimpi kita, Allahu Akbar, nggak bisa terlukiskan. Saya langsung sujud syukur itu pada Allah. Masya Allah. Kok bisa almarhum memilih saya gitu Ustadz Abai? Dari keturunan yang tidak berilmu, dari keturunan yang bukan siapa-siapa, tapi saya bisa dipilih oleh Al-Mukarram. Masya Allah. Ditalaki langsung oleh Al-Mukarram. Saya cerita ke Al-Mukarram Ustadz Fikri. Masya Allah kata beliau, aneh aja nggak dapat yang begitu, ente luar biasa dapat. Masya Allah. Allahu Akbar. Lalu apa yang nggak bisa guru lupain selain mimpi tadi? Adakah nasihat-nasihat beliau yang langsung guru dengar sendiri dari almarhum? Iya. Beliau menitipkan ke saya dulu saya sama Ustadz Fikri Haikal kebetulan membuat Yayasan Kreasi Muda. Ya kita bagaimana sama beliau juga Al-Mukarram Ustadz Fatullah, bagaimana kita membangun dan membina para pemuda ketika itu, ya baik dalam bidang seni, dalam bidang agama segala macam. Al-Mukarram Allahu Yarham Kiai Jainuddin MZ titip kepada kita, bangkitkan pemuda, jagain pemuda. Cuma 2 kata itu beliau menyampaikan, ya karena memang beliau orang yang sibuk, yang jarang sekali kita ketemu, walaupun kita sering ke rumah beliau, tapi jarang ketemu. Tapi begitu ketemu, beliau ngomong sedikit, tapi dalam luar biasa. Masya Allah. Jagain anak muda, bangkitkan anak muda, Masya teruskan Allah. perjuangan, begitu. Allahu Akbar, luar biasa. Begitu sangat membuat guru akhirnya menjadi sesuatu yang sampai saat ini bisa meneruskan daripada dakwah guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya ke Kiai Fatullah dulu. Kiai Fatullah, kita tahu betul kalau Kiai Fatullah adalah salah satu keluarga. Masih ada ikatan keluarga dengan almarhum. Kita para pemirsa semua pengen tahu sejauh mana kehidupan Kiai Haji Zainuddin MZ semasa hidupnya saat di bulan Ramadan. Seperti apa beliau Kiai? Baik Ustadz, Alhamdulillah para pemirsa Cahaya TV di mana saja berada, ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Saya memang secara biologis masih ada hubungan keluarga, namun secara ideologis saya lebih punya kedekatan dengan almarhum. Baik guru. Karena sejak kecil, sejak SD, sejak ibtidaiyah, saya belajar langsung kepada beliau. Belajar langsung kepada beliau. Alhamdulillah. Ya, dari semua pelajaran-pelajaran mulai dari tauhid, akidah, tentunya juga tentang retorika dakwah. Sampai-sampai pada saatnya saya dikirim oleh beliau, bahkan beliau sudah menganggap saya sebagai anak. Iya guru. Ya, sama dengan sejajar dengan Ustadz Fikri. Masya Allah. Ustadz Sahdan ini tahu betul. Alhamdulillah. Jadi kemana-mana saya selalu diajak oleh almarhum. Baik guru. Beliau mengajarkan pelajaran yang paling dasar sampai paling atas. Baik. Seperti apa itu guru? Dan kalau beberapa waktu yang lalu ada salah seorang guru kita Ustadz Munawir begitu cinta dengan beliau mengkoleksi kaset-kaset beliau itu Ustadz. Itu yang mustaminya pendengarnya seperti ibu-ibu itu saya yang mengkoordinir. Ya. Mulai dulu belum ada televisi swasta yang banyak. Iya guru benar. Ya, baru di studio. Jadi di studio itu sebagaimana tadi Ustadz Sahdan menjelaskan dari berbagai judul. Dari mulai judul pertama Benar. sampai akhir itu
saya mengkoordinir teman-teman anak-anak muda tuh yang Alhamdulillah. menjadi mustaminya. Tahun itu ya guru ya? Iya. Kami yang diminta oleh beliau sekaligus juga kami secara pribadi membawakan kitab-kitabnya. Membawakan kitab-kitab beliau. Jadi yang luar biasanya almarhum itu cukup garis besarnya. Kitab besarnya dibawa, tapi beliau pernah satu hari sebelum rekaman itu dengan beberapa judul itu, ya setiap kali rekaman ada 4-5 judul. Baik, Kaifatullah. Lalu beliau memerintahkan saya garis besarnya saja. Iya, siap. Salah satu misalnya contohnya adalah tentang puasa dan keutamaan Ramadan. Baik, guru. Ya, beliau mendiktekan saya tulis ya materi pertama tentang alasan atau dasar daripada ibadah puasa. Baik, guru. Tulis saja. Kemudian yang kedua hikmah puasa. 3 keutamaan bulan Ramadan. Iya, guru. Mengapa saya katakan tadi luar biasa? Itu nanti spontanitas saja. Beliau tidak tulis semua, hanya garis besarnya, tapi beliau begitu lancarnya. Langsung ngalir aja gitu, guru. Iya, dan kontekstual sekali. Masya Allah. Itu yang saya luar biasa. Langsung pada peristiwa atau keseharian kebiasaan beliau di bulan suci Ramadan. Ustaz, utamanya selamanya bulan Ramadan, guru. Ya. Saya kalau melihat kegiatan beliau di bulan Ramadan sungguh sedih. Bagaimana, guru? Mengapa sedih? Baik. Karena tidak ada waktu lowong. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu luang. Masya Allah. Terutama malam. Jam 4 begini beliau sudah harus berangkat mengisi tausiah buka bersama, bukber. Masya Allah. Selanjutnya setelah buka bersama ya pasti makan waktu yang panjang. Makan gak buru-buru pulang. Ke tempat acara berikutnya yaitu tarawih. Ceramah tarawih. Setelah ceramah tarawih nanti apalagi di penghujung Ramadan tuh 10 terakhir. Beliau mengisi ceramah-ceramah nuzulul Quran. Masya Allah. Itu sampai jam 2, sampai jam 3. Kadang-kadang beliau itu kan ada siaran langsungnya di televisi. Siap, guru. Ya, siaran langsung di televisi. Jam 3 harus sudah ada. Makanya ketika akhir-akhir hayatnya beliau tidak bersedia live di TV swasta kecuali typing di sahur itu. Baik, baik. Nah, dan di tengah-tengah kesibukannya itu beliau mengkaji kitab terus. Baca kitab. Belajar kitab terus. Baca guru. kitab terus sampai waktu subuh. Kebetulan di kediaman almarhum depan rumah di Jalan Haji Aom, Gandaria, Kebayoran Baru. Ada masjid ya yang beliau pimpin. Ya, masjid beliau. Itu beliau wakafkan waktunya untuk kuliah subuh terus. Masya Allah. Kalau beliau tidak keluar kota. Karena kalau di Jakarta beliau tidak mau menerima undangan untuk kuliah subuh. Masya Allah. Biarin ustadz-ustadz yang lain, kiai-kiai yang lain. Kecuali undangannya keluar kota. Jadi waktu beliau itu habis dengan dakwah. Masya Allah. Tapi tidak ketinggalan, tetap kajian kitabnya beliau persiapkan betul. Ceramah yang 30 hari selama Ramadan dipersiapkan betul dengan membaca kitab menjelang subuh. Dari sahur menjelang subuh. Masya Allah. Sampai subuhnya pun beliau laksanakan kuliah subuh sampai paling cepat atau paling sebentar setengah jam. Terima kasih Kiai Fatullah, Masya Allah begitu luar biasa. Kesibukan beliau selama bulan suci Ramadan diisi dengan banyak membaca, banyak mengkaji, banyak memahami pelajaran, dan waktu yang beliau keluarkan dan korbankan selama Ramadan diisi banyak manfaat untuk terus memberikan kebaikan-kebaikan kepada umat manusia. Subhanallah, itulah sosok beliau yang terus memberikan inspirasi buat kita semua. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Al-Habib Muhammad Shahab. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati spesial mengenang Kiai Haji Zainuddin MZ.